Welcome back Diego. Iya, welcome back to our podcast. Kita nggak terlalu semangat ya. Kita nggak semangat. Kenapa? Tapi benernya kita sangat semangat dalam hati. Bener banget. Kenapa kita semangat? Karena kita habis nemuin nama untuk podcast kita, guys. Setelah kemarin podcast episode pertama kita nggak tahu benernya mau namanya podcast apa. Kita nggak tahu loh. Kita dalam 2-3 minggu padahal kayak mikirin nama podcast apa, tapi kita nggak tahu apa. Akhirnya kemarin bener-bener kemarin malam kita nemuin nama podcast kita. Jadi nama podcast kita adalah Ceritaku Ceritamu. Oke, ceritaku ceritamu. Karena kenapa? Di podcast ini kan kita tujuannya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu. Benar. Kita pengen denger ceritamu, ceritaku, ceritai penonton goib ini, ya kan? Kita pengen dengerin ceritai. Nah, kita juga udah siapin email. Asik. Iya, benar. Supaya misalnya mereka nih dengerin podcast kita terus kayak, aku pengen curhat dong. Asik. Okay. Kan kalau curhat ke orang yang nggak kenal sama sekali gitu lebih gampang biasanya. Lebih gampang karena kan nggak kenal identitasnya kan. Iya, nggak kenal maksudnya nggak tahu siapa yang curhat. Iya. Kita kan nggak tahu sama sekali. Jadi kayak mereka cerita juga kita nggak bakal ngomong namanya mereka siapa. Benar. Kalau kamu mau diomongin namamu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita tag IG kalian, YouTube, semuanya nggak apa-apa. Promosi sekalian di sini. Terserah, nggak apa-apa. Terserah. Ya, karena yang nonton juga nggak ada. Kan goib penontonnya. Jadi ya kita bakal dengerin ceritanya mereka, terus kita bakal kayak baca di sini, terus kita bakal bahas juga, Cak. Okay. Kan seru kan kalau misalnya mereka iso email kita ceritain mereka. Seru sih karena kan apa ya? Jadi kita sesuai dengan judul podcast kita kan, ceritaku, ceritamu gitu kan. Dan kita kan juga nanti bakal kayak bawa teman kita siapa, ada tamu siapa, kita kayak dengerin ceritanya juga. Tujuannya kan itu. Percuma kalau kita bawa tamu tapi mereka nggak cerita yang bocah. Ngapain? Masa jadi patung sih kan? Nggak mungkin, kan? Nah, terus apa juga? Kecuali mereka kesini bawain makan. Nah itu boleh. Taruh sini makanya. Itu sponsor. Boleh masuk itu. Nah, mukanya nanti aku edit di taruh tengah. Iya, kamu tak taruh sini wallpaper. Jadi mukamu serius. Nggak apa-apa. Nah, ya begini gue. Aku penasaran. Okay. Kalau misalnya kita tadi kan cerita tentang ceritaku, ceritamu kan. Yeah. Kita bakal ngasih solusi nggak dari situ? Belum tentu ya. Karena kita nggak sepinter itu. Oh, kita nggak bener sih, kita nggak pinter ya. Karena kita nggak mau sok pinter, kita nggak mau sok wise, kita kayak mau cerita aja. Oke. Kalau misalnya kayak kon cerita terus saya kasih solusi, mau pikir aku psikolog? Bukan. Aku ya nggak mau bayar. Bener. Makanya kecuali Anda bayar. Bener. Minta solusi dong. Nah, itu boleh. Dikasih. Kalau sosis boleh? Solusi sosis. Kalau sonas boleh mungkin. Sonas. Oke, jangan itu cut nanti ya, itu cut. Gagal aku susah. Ya kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya kita nggak bakal kasih solusi, tapi kalau misalnya nanti ya kita kayak kasih opini kita aja. Kita nggak usah kasih solusi, kasih opini aja. Iya. Kita cerita-cerita. Karena sesuai dengan podcast bukan solusimu, bukan. Masalahmu, solusiku, nggak ada. Beda. Nah, kita cuma ceritamu. Cerita-ceritain. Oke. Maksudnya ya kayak kita tempat wadah dan juga sekaligus ya buat temenin kalian lah di jalan gitu kan. Iya. Kan cerita. Karena tujuan podcast ini kita nggak pengen kalian kayak liatin kita terus kayak itu nggak usah. Makanya kenapa kita update di YouTube? Spotify juga dan Spotify juga. Oke, setuju. Kan belum tahu ya. Nggak tahu. Ya, kita bikin Spotify juga. Oke. Di YouTube juga. Cuma maksudnya di YouTube kan juga bisa dengerin suaranya aja kayak gitu. Sambil nyetir kayak atau sambil kerjain tugas. Iya. Karena kan biasanya jomblo-jomblo ini lonely at night. Nah, kasihan mereka. Boleh lah kasih nomor telepon kalian di bawah. Ya, karena Anda juga ya. Iya. Saya kan juga lonely night. Iya, lonely at night ya. Only boy. Iya. Nah, hari ini di episode kedua. Oke. Karena tema besar kita adalah love and spiritual. Amen. Ya. Jadi di podcast kedua ini kita akan bahas tentang honesty dan lie. Oke. Honesty dan lie. Lie kan bohongan. Apa bertolak belakang berarti? Bertolak belakang. Karena kita itu selalu cari evil and angel. Evil angel. Iya. Evil and angel. Iya, kayak gitu. Kita kan cari baju hitam, baju putih jelas dong. I'm evil. Kalau aku dibuka ono sayapnya. Aku nonton duwe. Aduh, jayus. Repot ini. Ya. Oke. Jadi kita akan bahas tentang itu, Cak. Oke, honesty and lie. Nah, kemarin kita pertama kan friendzone ya. Friendzone. Nah, sekarang honesty and lie. Dan siapa yang nggak tahu honesty dan lie? Setuju. Ya, semua orang pasti udah ngelakuin lah. Udah ngelakuin, ngalamin lah ya. Udah pengalaman. Semua orang pasti pernah bohong. Nggak mungkin nggak. Aku bisa garanti itu. Tapi belum tentu orang pernah jujur.
Nggak mungkin lah, masa nggak pernah jujur juga, kayak masa ditanya kabarmu gimana, baik gitu, masa itu nggak jujur juga. Oh belum tentu ya? Belum tentu, maksudnya mungkin jujur tapi nggak sepenuhnya. Iya. Ya kan, biasanya kan banyak kayak gitu kan, Iya, kayak ada bukan kebohongan juga, tapi ya kejujuran yang nggak setulusnya, nggak tulus dan nggak bener gitu. Iya. Nggak semuanya dikeluarin gitu. Jadi kita akan bahas tentang itu, honesty and lie. Jadi Nah kita bakal bilang kayak why people lie, kenapa orang berbohong ya? why people lie? Pasti ada tujuannya dong. Tujuannya, alasannya Iya. gitu kan. Pasti nggak mungkin orang bohong masa buat senang-senang. Maksudnya kayak aku suka ngebohongin orang, nggak mungkin. Mungkin. Atau mungkin ya? Mungkin. Masa ada kayak gitu ya? Kita kan nggak tahu bro. Kalau aku sih, aku sering berbohong untuk nyenengin orang. Itu kalau aku ngelucu. Oh ngelucu, Ngejokes. Bukan nyenengin orang dalam arti ya untuk kita sering-sering bareng ya. Iya. Gitu ya? Karena gini, aku ini orang yang kalau misalnya ngelihat orang ketawa dari jokesku gitu, aku suka. Aku seneng gitu. Jadi kalau aku ngomong-ngomong terus tiba-tiba lucu gitu, terus orang-orang ketawa gitu. Apalagi biasanya kalau kita nge-MC gitu, orang-orang ketawa. Itu aku suka. Kayak lucu rek kayak gitu. Jadi aku kadang suka kayak berbohong-bohong, ya nggak berbohong besar, tapi kayak berbohong-bohong untuk menyenangkan orang kayak gitu. Oke. People pleaser lah aku. People pleaser. Jadi Iya. feedbacknya mereka itulah yang kamu apa ya? Kayak ngecas kamu kan happy. Reaksinya. Misalnya kayak gini, bahasa Inggris, karena aku orang yang sombong, aku jago bahasa Inggris. Ya, aku jago ya. Tapi kadang itu aku kayak pura-pura nggak bisa bahasa Inggris supaya untuk lucu aja. Keterusan. Iya, jokes itu kan kadang kayak pura-pura bodoh dalam bahasa Inggris kan lucu kan. Terus kayak ngerti gak sih kayak you kayak gitu, no yes kayak gitu di medok-medokin kan lucu. Lucu, apalagi Surabaya medok. Iya, lucu. Itu jadi jokes kesukaannya orang-orang lah. Padahal benernya aku bisa bahasa Inggris kayak gitu. Can you give me example? Oke, coba. Let's talk about your dream. Your dream. My dream is to become a comedian. Nah, kayak gitu lucu, ketawa kamu. Enggak, malu. Malu guys, malu. Tak kira lucu enggak ya? Malu, iya. Tapi lucu kan, akhirnya ketawa. Kayak gitu-gitu kan, kayak gitu kan. Benar. Gitu. Jadi intensi dalam berbohong. Tapi menurutmu orang itu pasti ada intensinya dalam berbohong? Iya. Kayak biasanya apa, Cap? Maksudnya kenapa orang berbohong biasanya? Menurutku ya, menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan diri ya? Iya, contoh. Kalau aku nih ya, contohnya itu misal aku di kerjaan. Cat, kamu udah kerjaan kerjaan ini belum gitu. Aku belum kerjain. Tapi aku udah sempat nyicil minggu lalu. Iya. Tapi minggu ini aku belum kerjain. Karena aku bilang aku udah kerjain kok Pak gitu, Mas gitu. Untuk menyelamatkan diriku. Oh, berarti aku dengan seperti itu akhirnya orang itu akan lihat aku, nih orang niat ya kerja aja. Ada progres tiap minggunya gitu. Nah, dari kayak gitu-gitu menyelamatkan diriku sendiri. Jadi, menyelamatkan dirimu terus bikin kamu kelihatan wow. Kelihatan baik ya kan? Iya kan. Terus habis itu kayak karena kamu takut juga bener nggak? Aku menurutku karena orang-orang takut sih. Karena kamu takut ada mungkin juga. kamu takut dimarahin mungkin. Mungkin. Ya, kayak pencuri ya. Kayak pencuri itu juga menurutku mereka itu mencuri habis gitu kayak bohong, nggak mencuri karena takut digebukin. Nah, takut digebukin. Pencuri yang digebukin warga ini. Nggak setuju bro. Nggak setuju aku. Kenapa? Saya maksudku misalnya ini rumahku ini dicolong. Oke. Ya yang berhak mukulin atau yang nangkep dia ya aku sama satpam itu. Warga bantuin aku appreciate gitu. Oke. Tapi nggak usah dipukulin. Tapi kan merugikan siapa? Kamu. Aku. Kamu siapanya mereka? Tetangganya, keluarga dalam satu komplek. Enggak keluarga. Enggak keluarga. Keluarga satu komplek. Enggak kenal bro, aku sama sebelahku bro. Oke, tapi kan maksudnya ya mungkin karena merasa kayak ini wilayahku gitu loh. Kenapa pencuri ini masuk wilayah? Iya, tapi itu kan cuma mencuri. Kalau kamu balik curi barangnya pencuri itu, ya pencuri yang nggak mungkin punya barang ya. Ya tapi nggak usah digebukin maksudnya. Nggak usah digebukin. Langsung kasih polisi kayak atau kamu jalur damai kayak gitu ya selesai. Ya, karena ada hukum yang jelas dong tentang pencuri itu kan. Karena hukum apa coba gebukin itu? Hukum rimba. Kita bukan manusia purba. Oke, ini aku setuju banget sih, karena memang gitu ya, kejadian di Indonesia sering banget kan. Iya. Pencuri digebukin meninggal, pencuri digebukin kritis gitu, padahal dia juga manusia gitu loh. Iya, nggak worth it gitu. Nggak worth it. Kadang gitu cuma kan. nyuri ubi, singkong ngono. Aduh. Iya. Bisa digebukin. Digebukinnya mati, kan repot. Tapi kalau misal gebuk-gebuk masalah pencuri nih ya, mereka berarti takut ya, ada ketakutan. Mereka takut.
Tapi ada juga lebih ngeri loh, bro. Apa? Yaitu hukum. Hukum yang numpul ke bawah, numpul ke atas, tajam ke bawah. Iya gak sih? Nah itu berarti ada kebohongan dong di situ yang dimainin sama hakim-hakim. Menurutku. Wah. Menurutku. Ini agak politis ini. Agak politik ya. Agak bahaya ini. Iya, agak bahaya. Hakim-hakim? Sorry, kita nggak bakal bahas kalian. Kenapa? Ada orang terkenal gini. Oh gitu. Iya. Pakai ini gue? Oh ini lu masih gini. Oke, balik ke topik. Oke. Bohong itu kalau menurutku bohong itu ada dua cara. Apa aja tuh? Bohong kecil, bohong besar. Apa yang membuat itu kecil daripada itu buat besar? Nah, menurutku kalau kecil adalah kalau kamu nggak ada efeknya. Efeknya itu cuma ke 1-2 orang. Oke. Dan itu kayak nggak signifikan gitu. Nggak signifikan tuh maksudnya gimana? Contoh gini. Contoh. Kamu lagi ke rumah temenmu. Oke. Tanyai. Ini sering banget ya. Oke. Udah makan? Belum pasti. Belum. Pasti belum jawabannya. Kamu nggak? Sorry. Bukan dicat. Anak orang-orang ini yang punya sopan santun pasti jawabnya belum. Ya. Pasti. Okay. Tapi kalau Anda, saya yakin jawabnya pasti Kebalik. Oke. Kalau orang yang punya sopan santun ini pasti jawabnya sudah. Bener. Ya. Bener. Sudah makan sudah makan om. Nah, sungkan. Nah. Kalau Anda ya kan pasti kayak sudah makan Richard. Oh belum makan. Aku lapar gitu. Ini mana tuh? Kasih aku makan. Ono pasti. Iya. Tapi kalau orang-orang yang punya sungkan pasti bilang sudah kayak gitu. Sudah. Nah, itu menurutku bohong tapi nggak signifikan, nggak terlalu ngefek kayak gitu. Oke. Sebenarnya sungkan nggak penting sih. Kita akan bahas nanti sungkan itu nggak penting. Sungkan itu nggak penting. Nggak penting kayak gitu. Next ya. Next. Oke. Kalau bohong besar, Nah, itu yang kayak menyebabkan sesuatu kayak boom gitu, kekacauan gitu menurutku. kekacauan. Kalau terungkap. Misal, bohong, COVID pandemi tidak ada. Bohong kan itu. Hoax. Itu besar banget. Hoax babi ngepet kemarin itu. Oh itu parah sih. Nah, itu parah. Itu menyebabkan parah banget. kekacauan. Gitu. Bener. Warga-warga di sana kan sampai nyerang keluarga ya kalau. Iya, sampai nyerang keluarga itu kan. Dibilang katanya babi ngepet. Iya. Padahal katanya orangnya main saham tak gimana. Iya gitu. makanya. Makanya download kripto. Kan jadi promosi. Binomo. Apa ini? Ajaib. Apa sih? Gak jelas. Oke, lanjut. Jadi kayak itu bohong besar. Kamu ada nggak? Kamu sih bohong kecil ada nggak? Bohong kecil pasti ada dong. Aku nyontek sih Nyontek, waktu ya? masa-masa. Tapi aku nggak pernah nyontek loh. Sekolah. Memang aku angel sih memang. Nggak usah buat citra yang sok bagus deh. Memang. Nggak mungkin. Nggak ada orang nggak nyontek. Nggak mungkin. Sayap ini. Mana? Nggak ada. Nggak mungkin masa nggak pernah nyontek. Aku nggak pernah nyontek kan. Bohong guys. Ini contoh yang bohong, oke? Enggak. Tapi aku nggak pernah nyontek. Sungguhan ini. Kalau ulangan. Kalau tugas-tugas kan kerjain bareng kan biasanya. Kayak misalnya tugas walaupun individu tapi kita deh pagi-pagi masuk kelas kayak, bareng kayak gitu. Kerja sama tadi ya? Kerja sama. Kamu yang apa? Yang sama-sama apa yang kerja? Yang sama-sama. Sama-sama. Enggak, tapi kalau misalnya nyontek ulangan gitu nggak pernah. Oh. Apa? Karena takut sama peraturannya? Atau kamu merasa ini dosa deh, kayak bohong atau gimana gitu? Mungkin aku dianggap agak sok rohani atau alim ya. Okay. Tapi memang aku takut dosa. Oke. Jadi aku merasa karena dari dulu mungkin kayak that's the rules gitu kayak misalnya we cannot cheat kayak gitu. Gak boleh nyontek jadi aku kayak oke, gak nyontek deh kayak gitu. Itu awalnya rules yang kemudian jadi keyakinan kamu atau gimana? Ya awalnya rules, tapi akhirnya kayak jadi keyakinanku kayak coba meso deh. Oke. Aku gak pernah meso bro. Sama sekali. Orang Surabaya pun walaupun aku orang Surabaya. Iya kamu orang Surabaya tapi gak pernah meso. Wih guys, padahal orang Surabaya itu kayak hidupnya tuh meso. Iya, padahal kayak pasti ada meso. Itu kan juga kayak kadang cuma panggilan. Iya, itu kita. Bahasa gaul doang. Bahasa gaul. Bahasa sehari-hari. Cuma panggil, bro, kayak gitu tapi kita pakai kata itu. Tapi kayak aku nggak pernah pakai kata itu. Seumur hidup. Teman SMP ku, teman SD ku, teman SMA aku pasti bisa confirm itu, serius. Buat teman-temannya Diego, please confirm ke aku. Iya, serius. Aku nggak percaya. Kayak siapapun. Semua orang di list kontak HP ku ini ada Bagas, Bagus. Nggak usah disebut. Ya, mereka tahu aku nggak orang. Oke. Gila ya. Sungguhan ini. Karena itu keyakinanku kayak aku dulu sama adekku kayak merasa kayak meso itu adekku juga enggak. Karena kita merasa kayak itu dosa kayak gitu. Terus akhirnya jadi keyakinan akhirnya kayak takut aja buat ngomongin itu. Jadi kayak hidup kan akhirnya. Nah, menurutku meso itu juga nggak apa-apa kalau intensimu itu tidak menyakiti orang lain. Jokes. Ya.
Contoh jokes bisa? Jokes boleh. Bisa. Kadang jokes itu habis lihat stand up komedian ya, habis dia kayak ngomong terakhirnya digas gitu pakai kata-kata kasar gitu. Lucu kan? Karena ungkapan kekesalan itu lucu. Tapi ya itu nggak apa-apa menurutku. Jadi dalam berbohong kita juga harus lihat intensi kan. Konteksnya apa? Iya, kayak misalnya tadi aku bilang kayak kamu berbohong untuk ngejokes, itu nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau intensimu adalah untuk menyelamatkan diri, untuk kayak egoisan sendiri ya, terus kayak merugikan orang lain. Iya, untuk merugikan orang lain kayak gitu-gitu. Misalnya, ya itu kan itu nggak benar karena intensimu udah salah kayak gitu. Tapi kalau misal kamu ngejokes tadi kan itu sifatnya sementara. Iya, tapi kan aku di dunia ini tidak mencari yang sementara. Aku mencari hidup yang abadi. Wow, hidup yang abadi. Iya. Jadi dewa Yunani. Kemarin sih aku ngobrol sama Zeus. Oh, sama Zeus ya? Tombak petir. Oke, nggak lucu. Bohong besar. Oke, bohong besar. Aku punya cerita tentang bohong besar. Kenapa? Jadi sama yang seperti kita semua tahu. Enggak ada yang ya. Aku lupa ya. Sama seperti yang kita semua tahu. Enggak, maksudnya kayak aku kan kuliah di Jepang kan. Oke. Episode pertama udah dibahas nih tentang Jepang. Aku di Jepang. Oke, lanjut. Kita bahas lagi tentang Jepang. Nggak apa-apa. Nggak akan bosan tentang Jepang karena Jepang itu adalah pelajaran hidupku benernya. Itu titik awalmu untuk berubah ya, jadi yang lebih. Itu yang kayak orang-orang kan punya biasanya cerita-cerita tentang dia hampir mati. Nah itu aku hampir mati di Jepang. Kok bisa? Ya kemarin dikejar Yakuza kalau nggak salah. Enggak. Nah jadi kemarin Jepang itu aku kan kuliah di sana. Aku habis sekolah bahasa, habis itu aku kuliah. Nah aku kuliah itu, aku ngambil major yang aneh banget buat aku. Apa tuh? Animal Science. Yang tujuannya nanti adalah buat jadi suster gitu, suster hewan gitu. Jauh-jauh ke Jepang cuma buat jadi suster hewan ya? Ya jangan meremehkan profesi suster hewan bro. Oh, enggak, saya tidak meremehkan. Saya kan maksudnya kayak wasting time aja gitu loh. Iya, di sini bisa harusnya. Di sini bisa gitu loh. Karena aku kan pengen kerjanya juga di Indonesia. Ngapain juga ya belajar di sana ya bener ya. Ngapain coba? Iya makanya. Jadi salah itu aku. Salah ya. Aku ya nggak tahu lah kenapa aku tiba-tiba ngambil major itu. Nah, akhirnya aku udah kuliah itu anggapannya 8 bulan lah. 8 bulan kuliah? 8 bulan kuliah tidak ngapa-ngapain. Maksudnya tidak ngapa-ngapain itu gimana? Aku April masuk, aku pulang Indonesia itu November. 7 bulanan lah jadi. 7 bulanan, oke. Itu aku nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak aku waktu harusnya Zoom, CSGO. Jadi kamu nggak ikut kelas? Nggak ikut kelas. Serius? Iya. Ini aku baru tahu guys, aku baru tahu kalau misalnya dia nggak ikut kelas ini aku baru tahu. Ada PR, Mobile Legend. Masa gue? Iya. Berarti kan sama sekali nggak aktif lah di kuliah? Nggak aktif di kuliah. Aku bahkan kuliahnya ngapain nggak. Karena aku kuliah dalam bahasa Jepang, Car. Oke. Kalau sekarang kan aku kuliah dalam bahasa Inggris di Singapura. Ya, jadi aku kayak enak kayak gitu ngikutinnya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Jepang kemarin itu aku bener-bener gak ngerti apa-apa. Ini ngomong tentang apa, aku nggak ngerti. Gila. Karena aku bahasa Jepang itu sampai di titik kayak aku ngobrol sama orang Jepang bisa. Tapi aku harus tahu konteksnya apa. Kayak kita lagi ngobrolin tentang makanan, kita lagi ngobrolin tentang basket, kita ngobrolin tentang NBA, kita ngobrolin tentang apa kayak gitu. Aku bisa tahu. Aku harus tahu dulu konteksnya. Oke. Aku bisa ngobrol. Jadi itu sama kayak misal kita ngomong sama bule. Kalau aku ya ngomong sama bule, aku nggak ngerti apa yang dibicarain. Tapi kalau ada satu kata yang aku ngerti, misal food, lagi bahas makanan berarti. Kayak gitu contohnya. Jadi kayak langsung, lagi bahas makanan konteksnya gitu. Ya mungkin kayak gitu, tapi aku lebih ngerti lagi lah. Maksudnya kayak, oke kita, kamu kemarin bahas apa, makan apa? Terus kita akhirnya bahas tentang makanan itu. Nah oke, aku ngerti. Tapi kalau tiba-tiba kayak kamu dengerin orang speech gitu, orang ngomong gitu, susah. Apalagi di kelas, semuanya rata-rata orang Jepang kan. Kayak terus yang ngajar juga orang Jepang. Speednya kan cepet tuh. Benar. Pace-nya kan beda. Cepet. Nah itu aku nggak bisa ngikutin, terlalu susah kayak gitu. Nah, tapi sekarang kayak ya bahasa Inggris beda. Nah itu karena di Jepang akhirnya kayak ditanyain kan misalnya aku sama teman-temanku kayak gitu, nggak pernah cerita bro. Inilah kenapa salah satu alasan kita bikin podcast ini. Karena aku nggak bisa cerita ke mereka. Maksudnya ya kayak keadaanmu yang lagi kamu alami waktu itu kan? Iya nggak bisa. Padahal aku main sama teman-temanku itu hampir setiap malam main CSGO itu. Setiap malam loh aku main. Gila. Jadi aku main itu kira-kira dari jam 9 sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh kayak gitu. Oke. Ini
Gitu ya, berarti kedekatan tuh nggak menjamin kejujuran orang berarti? Iya, jadi kalau kalian walaupun frekuensinya sering ketemu, belum tentu kalian deket. Iya. Pernah ngobrol deep nggak? Nah, pernah tanya kabar nggak? Aku gini-gini terus Betul, kayak kan? Uncle Sam itu loh, tau nggak sih? Kok Uncle Sam? Yang apa ya Uncle Sam itu? Yang Amerika itu loh, nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu bohong lihat aku kayak gini kayaknya. Tetap di sini. Nggak tahu ya. Oke, lanjut. Ya itu, jadi kayak walaupun konsep dekat itu pun belum tentu kalian deket kayak gitu. Iya. Jadi ya nggak pernah ngomong ke teman-temanku. Dan setiap ditanya papa mama aku kayak gimana kuliahmu? Aku nyelimur. Nyelimur itu apa ya? Itu mendistract ya, mengalihkan pembicaraan. Mengalihkan pembicaraan. Karena aku kayak nggak mau karena aku tahu kalau mereka tahu mereka pasti kecewa. Yalah siapa yang nggak kecewa lah. Mahal juga. Mahal. Iya mahal. Jadi kayak ya aku kayak selalu ngalihin pembicaraan kayak gimana nilaimu? Oh ya aman kayak gitu. Terus kayak apa rumah tak gituin. Kayak gimana kuliahmu? Iya lancar. Jadi ya apa kabar koko aku kayak gitu kadang. Oke. Jadi kayak nggak mau bahas itu. Itu terus butuh waktu yang lama buat aku akhirnya kayak aku harus ngomong deh. Itu ada titik balik kayak gitu. Jadi kan kayak bohong aja. Bohong terus karena aku nggak berani. Terus. Karena aku kayak oke, hari ini aku akan mulai kuliah. Tak ketunda lagi. Jadi menunda adalah sesuatu yang sangat-sangat jahat sih menurutku. Setuju. Sekali kamu nunda, kamu bakal kecanduan. Nunda. Dan gak cuma kecanduan, iso kemana-mana. Bohong contohnya, salah satu ya kan. Bisa bohong, males. Itu kan males aku. Iya. Tujuannya karena males saya. Gitu. Benar. Jadi kayak itu sih, buat aku akhirnya jadi bohong terus. Itu bohong besar lah. Akhirnya 7 bulan, baru aku berani jujur ke papa mama aku kayak aku sama ini sih Bang, ngapain kayak gitu. Ya itu takut banget kan aku. Makanya aku bilang tadi intensi orang masih kayak berbohong karena takut. Takut banget. Tapi ya akhirnya nggak ada kebaikan yang aku dapat dari aku bohong itu. Nggak ada. Karena kan aku males tuh. Akhirnya aku cuma wasting time. Akhirnya aku kayak buang waktuku kuliah. Sekarang aku baru mulai kuliah lagi kayak makan umur banget kan. Iya. Tapi kalau coba aku bayangin, maksudnya kalau aku di posisimu, aku di Jepang sendirian, terus aku nunda dan setiap kali ditelepon orang tua, kamu selalu distract yang lain. Iya. Aku bisa bayangin udah ada rasa males, nunda, rasa takut juga ketahuan. Iya. Terus itu dipendem selama 7 bulan. Iya. Wah itu ketakutan yang gila sih. Makanya jadi udah berapa hari aja udah takut. Jadi kayak oke, seminggu ini aku harus bilang papa mama. Nunda lagi seminggu, nunda 2 minggu, nunda 1 bulan, nunda 2 bulan, 3 bulan, sampai 7 bulan itu. 7 bulan men, itu nggak ada kebaikan sama sekali, yang ada stres, ketakutan. Iya, stres karena harus ambil keputusan kan. Aku turun beratku itu ya dari 90 jadi 89,5. Wah, kok nyebelin banget sih bro. Wah, nyebelin banget. Kok nyebelin banget sih. Kita habis serius kayak. Iya makanya nyebelin banget nih orang. Wah. Oke, lanjut ceritanya. Ya kayak udah, jadi stres aku. Jadi kayak akhirnya juga kayak tidurku nggak bener, kacau lah. Tidur itu juga penting soalnya. Nggak bener, kacau. Nah itu sampai akhirnya aku berani jujur. Nah, ya takut pasti. Dan wajar buat kamu kayak lebih gampang lah bohong. Pasti orang mikir gitu kan. Lebih gampang bohong lah karena kalau kamu jujur pasti kamu kebayang ini. Dan aku overthinking kayak, waduh nanti kalau aku jujur aku nanti gini. Nanti kacau hidupku, hancur. Akhirnya kayak otakku udah exploit gitu. Akhirnya sedih dewe, kayak hancur dewe, stres sendiri kayak gitu. Makanya akhirnya setelah, ya singkat cerita akhirnya aku jujur kan. Akhirnya datang kebaikan dari itu. Wow, apa tuh? Ya papa mama aku akhirnya kayak ya ngomong mereka kecewa tapi akhirnya kayak oke, sekarang kita cari solusinya kayak gitu. Wah. Jadi solusinya apa? Nah sekarang ya aku merasa hidupku jadi lebih benar kayak gitu. Aku mulai rajin sekolah, aku kayak ya mulai lihat bantu papa aku juga. Terus kayak sekarang mulai podcast ini juga kayak gitu. Akhirnya ya kayak wah hidupku mulai tertata sekarang kayak gitu. Nah jadi ya dulu itu benar-benar hancur lah. Jepang itu jadi bohong ya. Gak ada bagus-bagusnya. Gak ada benefitnya menurutku. Kecuali kamu sekarang ya orang-orang yang bohong untuk uang, koruptor. Ya. Banyak benefitnya. Banyak. Mereka kaya langsung. Apakah mereka happy? Tiap hari ketakutan loh, takut ketahuan. Pasti takut. Takut KPK datang. Iya. Itu
Ya itu tadi happy yang sementara kan, sementara banget. Waktu dapat uangnya masuk ke rekening, happy. Iya. Ngelolanya takutnya setengah mati. Iya, kan? pasti kayak aduh, uangku ya apa gitu. Iya. Dan mereka masuk nggak mikirin keluarganya juga kayak gitu. Sekolah anakku, hidupnya anakku kayak gitu nanti. Ya apa kayak gitu, pasti takut lah. Jadi nggak ada bagus-bagusnya dari bohong itu menurutku. Gokil ya, cerita Gokil sih. agak deep ya hari ini. Deep, keren. Maksudnya aku jadi iya ya, karena bohong itu nggak ada benefitnya sama sekali ya. Iya. Nggak alasan apapun itu ya, kecuali jokes ya. Maksudnya ini beda dong konteksnya. Ya kalau jokes, kayak misalnya kayak stand up comedian gitu, itu kan atau komedian itu kan pekerjaan. Iya. Mereka kan buat melucu. Benar. Kadang cerita-cerita mereka kan dibuat lucu-lucu. Iya. Kalau nggak lucu lah. Benar. Tapi kalau misalnya intensimu adalah cuma itu tadi kadang takut. karena takut untuk menyelamatkan diri dan gitu. itu salah. Jadi banget. intensi dalam berbohong itu penting. Kita harus tahu ya. Iya. Kita harus tahu kan Iya, apa intensi kita. Apa intensi kita? Maksud kita nggak tahu sih motivasi kita untuk berbohong Iya. itu apa kayak gitu. Nggak mungkin lah ya. Mungkin bohong. Aneh Kon ya. denial jadi kon bohong Iya. dewe kayak gitu. Dan ini kita ngomong berdasarkan yang kita tahu ya. Iya. Kalau misalnya ternyata berbohong untuk melucu itu salah ya. Ya wes. Ya wes. Ini makan. Heeh. Kalian pikir kita siapa? Iya. Kita cuma anak remaja yang nongkrong doang. Oh, ya. pikir aku baca hukum. Kenapa? Enggak, salah. Kenapa tangannya? Iya. Kenapa? Gara-gara lagi lupa. Karena aku nggak baca hukum maksudnya. Ya, baca hukum kan tangannya biasanya gini-gini. Benar. Karena kan mereka balik buku terus. Iya. Balik lembar-lembaran terus pakai gini-gini cat maksudku. Iya. Kalau gini Sulap. Bener kan? Iya. Sempurna. Iya, udah. Sekarang jadi horor-hororan dia. Oh iya. Heeh. Oh, Sama istrinya. kita ngapain jadi gosip? Sorry. Nggak boleh, gosip tidak boleh. Gosip tidak boleh. Oke, kalau cerita aku nih gue ya, tentang kebohongan terbesarku adalah bohongin orang tua juga sama kayak kamu. Dan tentang Wah, kenapa ya orang tua ini fiktif ya? Orang tua ini fiktif. karena kita makin deket menurutku ya, karena kita makin deket kayak ada intensi bohongnya tuh bisa makin besar aja gitu loh. Oh, karena mau nyenengin orang tua. Jadi kalau mau bohong-bohong kecil itu biasanya teman-teman lah, iya teman-teman biar orang nggak kenal ya, gitu kan. yang nggak bakal ketemu lagi kayak sungkan tadi Iya, kan, iya. kayak makan orang tua kan jarang-jarang ke rumah teman kan. Tapi Kecuali aku kalau yang bohong besar itu karena deket, Iya. nggak mau mengecewakan gitu. Nah kalau aku, orang tuanya di hubungan itu, bro. Aku backstreet sama orang tua aku dan wow. orang tua aku ini nggak setuju gitu loh sama pacarku ini. Waktu itu ya. Oke. Kita akan kembali ke bahasan cinta kalau gitu. Loh kok bahas cinta kan ini tentang kebohongan. Oh, Ini ya. tentang kebohongannya lah. Iya, oke. Ini Richard kapan ini, Richard? Kapan? Ini kejadian aku semester 3. Oh, Sekarang kuliah. kuliah. Jadi ya 1 tahun setengah Kamu yang sekarang lalu. semester 15 ya? Ngaco. 7 aku. 7. Enak Oke. aja. Nggak, emang kuliahnya sampai semester berapa? 14. 14. Jadi kalau udah selesai 14 belum lulus DO Oh. gitu. Semangat ya. Aku udah semangat ya. Aku udah kemarin. Gak bisa kan dua kali. Oh bisa lah kan. Bisa. Udah jangan. Oke, berjuang Iya, kok, berjuang kok. Oke. Nah itu tadi ya, aku bohong tentang hubunganku backstreet. Backstreet. Akhirnya ketahuan bro. Jadi Ketahuan. gimana? Kita Kan mau bahas tentang kebohongannya, bukan tentang cinta-cintaannya. Oke. Gitu. Jadi kamu ada sama cewek nih. Iya. Terus mamamu tahu kalau kamu nggak boleh sama dia nggak, Mamaku tahu kalau aku pacaran gitu. Akhirnya Oh, ketahuan tahu. gara-gara aku sharing fit call, kayak malam-malam ya, gitu. Terus Nah, kamu nggak boleh pacaran atau gimana? Aku nggak boleh pacaran. Oh. Nggak boleh pacaran dan aku punya keyakinan, keluarga aku punya keyakinan kalau pacaran di masa muda itu nggak salah sebenarnya, tapi yang ditakutkan adalah prioritasnya berubah. Oke. Nomor 1 kan Tuhan, Oke. keluarga, kuliah, sahabat, baru pacar. Oh Nah, gitu. Kalau nanti udah married gimana prioritasnya? Tuhan, Nah. Keluarga. Keluarga. Kan married jadi keluarga udah. oh iya benar juga. Iya. Iya gitu. Jadi tetap ya sama ya. Tetap. Cuma yang ini pacar pindah jadi keluarga gini ya. Beda Iya sama. iya. Oh, oke. Jadi 4 gitu. Nah, terus jadi kamu tadi nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran karena keyakinan itu kan, Ya. prioritas berubah dan Ya. itu terjadi ke aku bro. Emang kamu nembak cewek ini? Aku yang diajak pacaran sih. Boleh sombong kalau ini. Boleh tak izinin sombong, boleh. Jadi ceritanya gini guys. Waktu itu aku lagi nonton. Ya. Terus dia bilang ke aku gini. Nonton apa? Bioskop. Debus. Oh, tak kira debus. Bukan. Itu omku lo ya. Oh iya.
Jadi kita harus bahas ini sedikit, Cak. Oke, boleh. Jadi nanti kita bakal ajak teman kita juga satu nanti. Okay. Atau kalau bisa datengin Omu juga sangar sih benar. Aduh, tapi kayaknya Zoom sih. Zoom ya. Kita coba nanti bikin podcast di Zoom ya. Iya, boleh. Kan masih Covid kan. Iya. Kita kan nanti kita bakal bahas tentang ilmu hitam. Ilmu hitam. Karena omku itu adalah dulunya punya kehidupan tentang itu, ilmu hitam. Dia masak pakai tangan, bayangin masak telur pakai tangan. Jago banget guys. Jago banget. Guys. Itu om pertamaku, ada lagi satu lagi. Yang satunya dia dato di Kalimantan. Om kan banyak, tapi om yang punya ilmu hitam itu kebanyakan dari keluarga papa. Oh, jadi tim ilmu hitamnya banyak ya? Iya, keluarga papaku. Jadi kemarin waktu ngirim yang itu apa? Apa? Nggak ada. Oke, kita akan bahas tentang itu nanti ya. Next ya. Asik kan? Asik. Oke, ganti. Apa? Balik. Tadi sampai mana ya? Balik sampai tadi kayak kamu prioritas kan, gitu. prioritas kan. Iya. Jadi kamu nggak boleh pacaran. Terus kamu akhirnya kamu diajak pacaran. Iya. Sama cewek ini. Iya. Dia bilang gini, hubungan kita kok gini-gini aja gitu. Nggak mau yang lebih gitu kan. Aku sebagai laki-laki yang punya kejantelan ya aku, ya ayo lebih gitu. Yaudah kita pacaran. Oh. Kayak gitu. Terus karena itu tadi akhirnya kamu fit call terus tiap malam. Fit call terus tiap malam dan akhirnya aku mulai nyaman dan prioritasku berubah. Oke. Yang biasanya malam-malam aku bisa ambil waktu untuk doa, ambil waktu saat teduh, itu nggak ada semua. Oh, jadi benar apa yang diomongin keluargamu? Iya. Oh. Berarti aku merasa kayak, ternyata keluarganya lebih kenal aku ya. Iya. Dia tahu kelemahanku, kelebihanku gitu-gitu loh. Iya. Nah, terus berjalannya waktu, pelan-pelan aku mulai nggak gereja. Dari satu kebohongan. Aku menyembunyikan hubunganku dari orang tuaku, ketahuan, tapi aku marah, hubunganku sama orang tua jelek. Aku berantem sama mama, terus aku nggak ke gereja lagi. Aku mulai prioritasku berubah, nggak pernah doa, nggak pernah lihat Tuhan itu adalah harapanku gitu. Harapanku cuma cewek itu, waktu itu. Oke. Itu semua hancur, hubunganku hancur. Okay. Jadi dari kebohongan ini, hubunganku semua hancur. Sampai akhirnya sampai satu hari akhirnya aku mutusin untuk aku jujur tentang hubunganku. Dan aku dibantu, dilihat kalau sebenarnya gini Cat, Tuhan itu, kamu udah 2 tahun kenal Tuhan gitu. Dia bilang gitu. 2 tahun kenal Tuhan, tapi kenapa kamu milih cewek itu? Aku bilang, iya karena aku gak dapat apa-apa dari Tuhan gitu. Tuhan gak kelihatan, cewek ini kelihatan. Bisa sentuhan fisik, misalnya aku bisa gandengin tangan dia, aku bisa ajak dia kemana-mana gitu kan. Oh, oke. Jadi imannya goyah ya? Imanku goyah. Oh. Dan aku ingat banget, dia bilang kayak gini, Cat. Emang Pak Iman di mana kok goyah? Oh beda ya, sorry. Oke. Terus dia bilang apa? Pak Iman di mana? Oh, di Jogja. Ya terus akhirnya orang ini bilang kalau Cat bayangin gitu, kamu udah pacaran sama Tuhan 2 tahun, terus tiba-tiba Tuhan bilang Tuhan gak ada perasaan apa-apa sama kamu gitu. Tuhan nganggap kamu gak ada gitu. Gimana rasanya? Wah, hancur sih, diduain kayak gitu. Nah detik itulah akhirnya aku sadar ternyata kebohongan hal kecil kayak gitu bisa ngurus hubunganku sama keluarga, sama Tuhan, sama sahabat-sahabatku gitu loh. Ternyata dosa kecil, dosa besar itu sama gitu menurutku ya. Kayak efeknya kalau dibiarin bisa sebesar itu. Karena benar ya dosa kecil, dosa besar yang buatkan kita sendiri, manusia sendiri. Iya, yang ngasih julukan itu kan dari perbuatan yang kecil, perbuatan yang besar gitu. Benernya semua dosa sama benernya. Terus gila sih, itu hancur hubunganku dan ya itu akhirnya aku. Tapi berhasil recover? Karena putus atau? Iya, recover karena putus sih. Oh, kamu yang putusin? Kebetulan dia selingkuh, jadi. Wow. Dia yang selingkuh. Wow. Apakah itu cewek yang kita bahas di podcast yang pertama? Bukan. Oh, bukan. Wow, ceritanya si Richard banyak ya? Oke, boleh. Oh, jadi akhirnya tepat ya? Tepat. Semuanya kebetulan lah. Iya. Ya, akhirnya. Rencana Tuhan lah menurutku sih ya. Kamu putus, akhirnya semua hidupmu balik. Iya, butuh waktu lah bro. Nggak bisa kayak langsung blok gitu lah gitu. Tapi sekarang hubungan mama juga aman dan. Iya, hubungan sama mama baik, hubungan sama Tuhan juga baik gitu loh. Dan sama sahabat juga baik. Jadi kadang kan kita kan sering kan kayak orang tua ngomong apa tapi kita kayak nggak mau dengerin gitu. Kayak tadi mau bilang jangan pacaran karena kayak benar maksudnya jangan pacaran, kamu bukan dilarang pacaran ya, tapi karena takut nanti prioritasnya juga. Oh, jadi kadang ini kita juga yang dengerin ya, kadang banyak juga yang dilarang pacaran ya. Iya. Kayak kita kayak, enggak, aku masih bisa jaga, aku bisa jaga. Belum tentu. Lihat ini. Aku. Iya. Oke, jadi kadang kalian diomongi orang tua tapi kalian
bantah atau malah jadi bohong. Wah, itu kesalahan besar dan sih. kalian so tahu menurutku. Iya, so tahu kesalahan besar. Nanti lihat nyeselon. Mending jujur. Iya. Aku jadi bayangin sih dulu. Kalau misal waktu itu kamu sama aku jujur tentang kondisi kita lebih awal, mungkin bakal beda hasilnya. Iya loh, iya. Gitu. Iya. Kayak kamu tadi, kamu punya ketakutan sebesar itu, tapi ternyata orang tuamu malah support, kasih solusi. Iya. Gitu. Iya. Coba dari awal dilakukan. Iya, makanya. Beda sih. Makanya, iya. Benar. Bener kan? Iya. Padahal kita nggak mau kasih solusi di podcast ini, tapi akhirnya kamu juga. Iya. Segitunya pintarnya kita itu. Karena tadi nggak pinter. Ya, kan aku cuma basa-basi, Bro. Santai. Bener kan aku pinter. Oke. Iya. Emang dia sombong, guys? Sombong. Memang, iya. Saya memang pinter sih. Iya. Pinter bohongin orang maksudnya. Iya. Buktinya itu juga nggak ketahuan. Iya, itu juga nggak ketahuan. Padahal kita ketemu hari Minggu, hari Jumat ya ketemu. Iya, ngobrol tiap hari. Iya, Zoom maksudnya. Zoom. Iya. Tapi bisa bohongin kita. Pinter aku, Bro. Pendosa. Iya. Saya juga. Sekarang kan tapi jadi aja. Amin. Ini untuk topik kita terakhir, Cak. Oke. White lies. White lies. Snack warna putih. Tahu nggak sih snack lies? Lace. Lace. Oh, lace. Lace. Bukan Bukan itu. Oh, yang Messi, yang Ya, di lace. Itali. Iya, tuh. Iya, itu di iklannya itu. Oke. Lace. White lies. Bohong hitam. Bohong putih. Katanya jago Inggris. Ini. Berbohong untuk melucu ini. Oh ya, ini contoh. Baik loh, ini nggak merugikan orang. Iya. Gitu. White lies. Berbohong putih. Karena kadang kita kayak aku berbohong untuk kebaikan, untuk menyenangkan hatimu. Tadi kan sebelum podcast ini Jat, kan ngomong tadi loh, kayak tadi kan ngomong apa? Kamu ada cerita tentang sweeting. Iya. Apa ya? Kamu pernah tau? Misalnya kamu punya pacar nih. Misalnya kamu punya pacar. Kamu bilang sweeting ke DE itu loh. Kamu bilang tadi. Aku bilang, oh iya. Oh misal, contoh kita lagi jalan. Ya. Misal kamu punya pacar ini. Misal aku punya pacar. Aku lagi jalan sama dia ke mall. Oke dong. Terus dia bau ketek. Terus aku bilang, kamu baunya wangi banget deh. Aduh. Podcast pertama kon masang dari Ice Glow pakai ketiak, saiki bau ketek. Kon apa? Bukan apa kamu dengan ketek ini? Enggak ada apa sih kan. Bener dong, sweeting loh. Wangi banget deh kamu hari ini. Terus dia setiap hari nanti waktu ketemu kon nggak mandi deh. Karena aku wangi kok nggak mandi, aku wangi. Iya, sweeting gitu loh. Iya, itu sweeting kan untuk menurutmu. Tapi akhirnya kan menyebabkan kejelekan untuk dia. Kira dia kemana-mana nggak usah mandi aku. Iya sih, itu juga ya. Ya tapi kayak misalnya berbohong untuk menyenangkan hati orang. Iya. Gitu. Kayak misalnya, kamu kurusan deh, padahal badan dia gendut. Pencet aja, nggak berubah gitu. Iya, kayak kamu berbohong untuk kamu mikir berbohong untuk kebaikan kayak gitu. Misalnya ada masalah nih antara A dan B kayak gitu, antara Tukiem dan Lala. Supri. Oh, hah? Kayak kemarin aku pernah denger nama itu deh kayaknya. Oh, kita kemarin bahas di podcast 1. Iya. Oke, kita ganti nama, namanya Stopless Rindu. Oke. Rindu dan Simba. Oke, Rindu dan Simba. Oke. Rindu dan Simba punya masalah. Oh ya. Kamu di tengah-tengah ya. Terus kayak kamu bohong aja ke Rindu kayak, oh enggak, Simba nggak ada apa-apa ke kamu. Kamu di Simba juga bohong, Rindu nggak ada apa-apa sama kamu. Terus mereka kayak baikan gitu. Mereka jadi temenan. Kamu mikir kayak, bohongku berhasil. Padahal benernya ada yang disembunyiin. Iya. Wah. Nah, itu berhasil. Ini menurutku. Oke. Ya, karena aku orang yang sangat-sangat pintar, brilian, cerdas sekali. Raso. Ya. Itu cuma bertahan sementara. Ya maksimal 50 tahun lah. Kelamaan. Sementara sih, tapi kelamaan. Iya, kelamaan. Mungkin 1-2 bulan atau maksimal setahun lah. Iya. Itu udah kelamaan sih menurutku. Itu cuma bertahan sementara. Tapi nanti kalau ada kejadian yang itu lagi, nanti mereka akan meluap semua. Meledak. Kamu loh orangnya gini-gini. Akhirnya bohong yang tadi kamu lakuin itu nggak guna. Iya, ngerti. Loh, katanya dari kata dia Rindu dan Simba. Dari ini temannya. Oke. Katanya dari kamu nggak apa-apa sama aku. Enggak, katanya dari kamu nggak apa-apa. Padahal ternyata mereka ada apa-apa kayak gitu. Nah, itu repot. Ya, itu repot banget. Kacau. Dan akhirnya dari tidak ditemenin lagi. Akhirnya dari sendirian dan akhirnya dia nggak bisa respon bercanda kayak gini. Nggak bisa. Aku lebih menikmati. akhirnya dari sendiri.
Ya. Akhirnya dia sendiri. Dan jadi kalau jokes kita mentok, kalau aku kalau komedian, dulu aku ada komedian, dia kalau misalnya jokesnya mentok dia, kuak, cah, gitu. Itu kalau mentok. Kalau mentok, kalau udah nggak tahu itu udah mentok lah. Kalau kita dar, Oke, dar. Ya itu. Jadi akhirnya nggak ada gunanya dari white trash Iya itu. sih, nggak ada gunanya ya. Jadi kalau kalian bilang kayak, loh, tapi kan itu tuh kebaikan. Iya. Gitu. Aku berbohong ini untuk mendamaikan mereka. Aku ada cerita. Ini kisah nyata. Tapi cerita temanku boleh nggak sih? Boleh lah. Boleh ya. Kalau dia nggak tahu. Kalau dia tahu pun ya udah. Nasibmu cerita ke Richard. Tapi ini satu fakultas tahu semua sih akhirnya. Oh ya udah, itu namanya public secret. Tapi aku nggak sebut nama berarti ya. Ya kita nggak sebut nama. Sebut saja namanya siapa orangnya. Inisial aja. RICA. Enggak ya? Bukan, itu nama saya. Oke. Ada lah, pokoknya ada temanku ya. Namanya browser. Browser. Iya, karena di sana ada browser, patungnya browser. Oke. Ini browser itu punya teman. Kita ada tugas kelompok dulu, membuat makalah. Oke. Nah, itu untuk UTS kalau nggak salah. Nah, tapi si browser ini dan kelompoknya nggak ngerti harus kerjain apa. Bingung sama tugasnya, itu suruh ngapain. Akhirnya si browser ini mintalah ke Explorer. Maksudnya kelompok lain, dia punya teman, itu punya kelompok lain. Aku tadi agak bingung ya, kalau bilang Google mungkin aku kayak Explorer, aku kayak lama banget chat Internet Explorer. Di laptop lo ini loh, Explorer. Ya ampun, terus. Ya kan, jadi Explorer ini punya kelompok juga. Akhirnya si Explorer karena berteman dengan browser, dipinjemin lah ini, lihatan tapi jangan ditiru ya gitu. Ini buat panduan kamu aja gitu. Tapi sama si browser dan kelompoknya ditiru, dijiplak. Copy paste ke wordnya dia, dikumpulin. Jadi dia sikat gigi sambil minum kopi. Kok gitu bro? Lah, paste kan toothpaste. Pasta. Ya, paste. Toothpaste. Ya, kopi. Enak nggak ya kira-kira ya? Tapi aku dulu pernah nyoba. Pasta gigi ambil kopi. Enggak, kopi pakai garam. Terus? Enak, nggak bisa tidur aku jadi. Seharian 24 jam. Iya kan? Serius gak bohong. Oh iya. Jadi buat orang-orang yang mau begadang boleh. Iya, jadi kopi garam aja 2-3 sendok. Iya, terus besok lu saya asam lambung. Mati. Kok jadi bahas kopi? Bahas apa tadi? Gak bisa aku. Nah, Explorer itu dikopas, dikumpulin sama dosennya ketahuan. Terus mereka berdua? Mungkin 2 kelompok. Nih bukan mereka berdua, tapi 2 kelompok. Satu kelompok isi 5 atau 7 orang. 14 orang satu angkatan gak lulus di kelas itu. Yang mau aku tekanin adalah yaitu kebohongan di awal. Enak loh dia tinggal jiplak punya orang, nyontek, nggak apa-ngapain. Ya, tujuanmu baik kan kayak gitu. Kalau susah ini tak kasih. Iya, tujuannya baik. Kayak nyontekin kan? Kayak nyontekin bukan nyontek ya. Kayak nyontekin kan juga kayak dia kan bodoh kayak gitu. Nah, kasihan. Ya. Nah, sedangkan kan yang bodoh kayak gitu. Terus. Oke. Ya, kono gunanya, Bang. Bagi kene. Bagi kita. Tapi kalau buat kalian bohong ada gunanya dan misalnya ceritamu bohongnya berhasil. Udah malah sukses. Ya. Karena dari kita, iya kasih tahu. Karena kita nggak bakal bilang, "Oh, bohong." Iya, kita nggak bakal kayak gitu, tapi kita bakal kasih tahu ke perusahaannya ya. Orang ini bohong. Orang ini bohong. Tolong. Iya, tolong. Kita bakal laporin sih. Kita kan kejujuran di sini. Iya. Tapi kalian kasih tahu kita. Iya, kasih tahu gitu. Jangan sungkan lah. Kita kan nggak gitu. Kita nggak mungkin ngelarang kamu bohong. Nggak mungkin. Jadi kita kan ini ya kasih ya di sini kalian bisa email kita di misalnya kalian mau cerita tentang apapun kalian mau kita kayak bahas tentang ini dong, tulis kirim di email ini ceritamu podcast semuanya huruf kecil @gmail.com. That's right. @gmail.com ya di sini ya. Sini set. Oke. Nggak, nanti moro-moro di sini di atas. Editornya parah ya. Kita nggak punya editor kamu ya. Iya saya. Ceritamu @gmail.com. Ya. Ceritamu podcast @gmail.com. Iya. Nah kayak gitu. Jadi nanti kalian boleh lah email Sharing kita, lah. sharing cerita-cerita kayak gitu karena ya kita bosen juga dengerin cerita Richard, bosen dengerin cerita Iya. kayak ceritaku Jepang terus. Ceritamu tentang cinta-cinta nggak jelas. Iya, terus. nggak jelas. Iya, gitu. makanya kayak boleh lah kalian kasih cerita kayak gitu. Dan mungkin bisa jadi topik kita malah cerita mereka kan. Benernya topik kita harus pakai sih. Oh udah banyak. Benernya Nggak perlu cerita mereka ya. Nggak perlu, tapi ya buat engagement lah. Bener sih. Iya, kalian kalau ada ya boleh lah kasih cerita ke kita lah ya.
Oke, gitu aja kita. Gitu aja. Jadi nanti kita next topic kita udah ada cara benerin next topic. Iya. Ya, ilmu hitam salah satunya. Itu ada keren sih. Jadi ya gitu ya ceritamu podcast ini. Iya. Kita akan tutup sampai sini. Ada kata-kata terakhir Chan sebelum Anda meninggal. Enggak. Sorry. Sebelum meninggalkan podcast ini maksudku. Ntar ada efek teng teng. Abu-abu. Apa? Kata-kata terakhir mungkin yaitu bohong jujur itu pilihan. Ya. Tapi kamu siap tanggung jawab nggak sama risikonya? Itu aja. Oke. Jadi nanti di setiap podcast kita akan ada quotes dari Richard. Ya gitu dong. Ya kan kemarin podcast pertama ada bro. Oh iya ada Podcast sih. ini ada juga dari bohong dan jujur adalah Ya. Pilihan. Tapi siap nggak kamu menanggung resikonya? Iya. Richard Samuel Sonjaya. Oke. Sip. Mantap. Oke.